dia tahu kalau suaminya selingkuh. Udah ada beberapa sih yang kayak gini, 2 apa 3 orang. Dan dia sengaja pergi ke tempat kerja pelakor yang mungkin di dunia malam kerjanya. Dia Waduh. sengaja mengamati. Wow, sampai segitunya ya. Iya, nggak mau mensponsori istri sendiri, malah mensponsori cewek lain yang bukan istrinya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Nih Dokter Aime ya, TikTok saya itu kan lagi heboh gara-gara saya bahas pelakor. Dan banyak sih memang pelakor-pelakor di sekitar kita yang membuat para mami-mami dan bunda-bunda ini jadi kerepotan, jadi emosi gitu ya. Pelakor itu kan salah satu orang yang menjadi masalah memang dalam sebuah hubungan keluarga yang awalnya harmonis jadi rusak gitu. Dan kebanyakan katanya Dokter Aime pelakor-pelakor ini memang cantik, harus diakui cantik gitu ya dok. Cantik gitu. Nah sebenarnya ciri-ciri pelakor itu seperti apa sih gitu kalau Dokter Aime mencermatinya? Pasien saya ini kan bervariasi ya, Ko. Bervariasi beneran, mulai dari nyonya besar hingga pelakor. Oh ada juga ya? Iya, ada yang konsultasi ke saya. Jadi nyonya lucu tuh kadang tuh. Nyonya besarnya nih hari ini konsultasi, dok, aku depresi, suamiku selingkuh gitu ya. Terus berapa lama kemudian pelakornya datang, dok, aku konsultasi ya, aku ini sebenarnya menjalin hubungan dengan suami orang gitu. Iya, itu yang istrinya pernah konsultasi sama dokter itu yang berapa nyonya waktu besar lalu? itu. Iya, yang mana? Oh, yang itu. Ya ampun. Jadi ya. Jadi ya. Ya ini it's a masalah. privilege sebenarnya. Iya ini masalah, harus diakui ini masalah gitu. Nah, jadi apa gitu? Maksudnya apa yang diharapkan dari seorang pelakor itu apa gitu gitu? Yang diharapkan maksudnya apa dari seorang laki-laki mengharapkan apa dari pelakor? Ya nggak bisa dipungkirin lah. Kalau laki ya pasti menurut saya ya yang dicari ya seks. Bagi pelakornya mengharapkan apa? Kalau pelakor, kalau sejauh ini yang saya lihat dari pasien-pasien saya, sebagian besar mencarinya, sebagian besar ya saya bilang, nggak semua, sebagian besar mencarinya uang. Wah. Uang, kalau mau sama suami orang. Tapi juga memang ada beberapa yang memang karena cinta, itu juga ada. Iya, nggak mesti juga loh. Nggak mesti, memang nggak mesti, tapi sebagian besar uang. Jadi kalau yang menjadi pelakor biasanya itu dapat jatah bulanan kok. Dapat jatah bulanan dari suaminya, ya dari pacarnya itu ya. Ini jatah bulanan ya. apa dulu ini, yang fisik atau yang psikis? Ya semua lah kok. Kan dapat fisik kan, soalnya yang ceweknya bisa ngasih yang lain kan, nafkah batin kan. Gitu. Nah, dan biasanya apa ya kesannya kok kayak pelakor ini kayak wanita nakal gitu. Mungkin kita jangan pakai apa ya, istilah pelakor kan perebut laki orang ya, ada juga pebinor perebut bini orang ya. Betul, itu kalau laki-laki. Apa ya mungkin istilahnya apa ya, selingkuhan gitu ya mungkin ya. Nah, selingkuhan. Jadi kalau pelakor tuh soalnya seolah-olah perebut laki orang, merebut, seolah-olah kesalahannya hanya ada di pelakornya karena dia yang tanda kutip merebut. Kalau menurut saya bukan merebut ya. Kenapa? Karena kalau suatu hubungan terjadi itu pasti atas seizin dari kedua belah pihak. Jadi nggak cuman salah pelakornya aja, tapi juga salahin tuh suamimu. Oh, Ya ini ibu-ibu yang lagi lihat nih ya. Jadi Anda jangan cuma nyalahkan pelakor-pelakor yang Anda dibuat sewot olehnya, tapi ya salahkan juga suami punya peran dong gitu ya. Karena sebuah hubungan itu kan persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi bukan rebut-merebut, lebih ke arah mau apa nggak mau. Mungkin kalau tapi, memang lakinya mau ya terjadilah. Tapi istri yang sah mungkin bilang, suami saya nggak ngapa-ngapain kok awalnya. Tapi dia bolak-balik chatting, bolak-balik WA, bolak-balik. Nah, ya laki-laki mana gak goyah? Gimana nih dok? Mulanya biasa saja gitu. Nah kita juga perlu belajar ya, istri-istri sah, wahai istri-istri. Ya kita juga perlu belajar dari pelakor ya, istilahnya apa ya, kok jadi nggak enak pelakor apa ya? Ya selingkuhan ya mungkin ya. Apa sih yang menarik dari mereka? Kita introspeksi diri dong. Apakah penampilanku udah menarik? Apakah cara ngomongku sama suami udah menghormati suami nggak? Udah menghargain suami nggak?
Udah ngedengerin dia nggak kalau dia lagi ada problem? Jadi aku punya beberapa pasien ya yang lucu ya, ini pasienku nyonya besar yang mana dia tahu kalau suaminya selingkuh. Udah ada beberapa sih yang kayak gini, 2 apa 3 orang, dan dia sengaja pergi ke tempat kerja pelakor yang mungkin di dunia malam kerjanya. Dia Waduh. sengaja mengamati. Wow, sampai segitunya Iya. ya. Ini Justru saya malah salut. Saya awalnya kaget, hah? Kamu beneran tuh ke tempat dunia malam? Iya dok, aku sengaja ke tempat dunia malam. Untuk apa? Iya, aku pengen ngeliat. survei. Survei membuktikan ya. Survei membuktikan, nggak bisa dipungkirin. Kebanyakan kalau pasien-pasien saya yang menjadi apa ya, selingkuhan suami orang, cantik. Nggak bisa dipungkirin, dandan dari atas sampai ke bawah itu terawat ya. Perawatannya, kecantikan tiap bulan aja saya sampai kaget. Wow, segitu mahalnya ya. Iya. Bisa sampai 20 juta loh. Anda kalah ya. Oh iya kalah. Dan aku juga eman loh kalau uang 20 juta buat perawatan. Mending dibuat beli apa ya, dibuat beli pentol. Bisa dapat Tapi harus berapa diakui gerobak. bahwa laki-laki suka pemandangan yang indah kan Benar. ya, gitu loh. Tetapi lucunya kadang itu laki-laki itu nggak mau mensponsori istri sendiri, malah mensponsori cewek lain yang bukan istrinya. Ya kan? Kalau istrinya sendiri minta duit, "Pak, transfer, Pak." Nggak ditransfer. Pakai aja duitmu dulu, kan gitu kebanyakan kalau laki-laki itu. Pakai aja duitmu dulu, tapi nggak ditransfer. Ujung-ujungnya ya pakai duitnya istri sendiri. Kok kayaknya Anda menjiwai sekali. Iya. Kadang gitu cuy, suamiku. Tapi dia udah bertobat kok. Kalau aku udah ngomel 1001 alasan, akhirnya ditransfer juga. Iya, ini menjadi satu hal yang memang terjadi ya. Laki-laki ini suka keindahan, tapi kenapa kok suka mensponsor yang lain gitu? Mungkin dia pikir yang ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Oke, ini menjadi sebuah perhatian ya, warning ya buat para istri nyonya-nyonya besar tadi dalam istilahnya Dr. Aimee. Ya, tapi ada juga yang gini, ya saya nggak suka kayak gitu dok, menor kayak gitu, dasar kayak wanita murahan. Ada kan wanita yang pengen tampil natural, alami seperti itu kan. Jadi butuh komunikasi kali ya di antara suami dan istri, maunya gimana sih? Laki-laki itu lucunya, dia itu kepingin lady outside, but bitch inside. Saya pernah mendengar istilah itu. Loh, iya loh. Aku pernah mendengar istilah itu di mana ya? Aku juga udah lupa. Tapi laki-laki itu kenyataannya kayak gitu. Kenapa kok Anda tertawa begitu menjiwai? Bener ya? Betul. Iya kan? Mereka kepinginnya dari depan itu lady outside but bitch inside. Nggak adil ya. Oke. So dengan adanya pelakor ini apa gitu lagi yang mesti harus diperhatikan oleh nyonya-nyonya besar selain kecantikan? Nggak cuman kecantikan ya. Kan nggak melulu soal kecantikan dan body, bentuk tubuh atau apa gitu kan. Ada hal yang lain saya rasa Menurut ya. saya juga emotional attachment-nya juga perlu. Gimana Anda itu bisa menjadi orang yang terdekat buat suami. Gimana Anda bisa kalau ada problem, suami itu ceritanya ke Anda, bukan ceritanya ke orang lain. Iya. Iya kan? Karena laki-laki itu seneng loh kalau ada yang manja-manja, ada yang perhatian sama dia. Itu seneng laki-laki. Ya, bagaimanapun tetap butuh sisi-sisi seperti itu ya. Sisi-sisi manjanya. Setinggi-tingginya jabatan Anda sebagai perempuan. Anda mungkin di pekerjaan, Anda mungkin direktur, Anda mungkin punya pabrik, Anda mungkin orang terpandang, tapi kalau Anda di rumah, ya jadikan sebagai seorang istri yang bisa menghormati, menghargai suami, dan mungkin ya itu, belajar untuk bersikap manja dan mungkin melayani suaminya juga. Iya. Walaupun Anda komisaris yang ditakuti oleh banyak bawahan-bawahan Anda ya, ketika Anda di keluarga yang menempatkan posisi sebagai istri gitu, yang melayani suami gitu. Dan ya. harus fun ya. Fun, Menurutku hidup ini kalau kita terlalu serius, membosankan. Kan ada yang bilang gini dok, kayak baru nikah aja kita loh udah sekian puluh tahun. Justru bukankah setelah kita sekian puluh tahun, kadang itu yang membuat seseorang selingkuh, mencarinya itu apa ya, fling rasa-rasa jatuh cintanya itu kan. Yang dicari ketika ngerasa jatuh cinta, gembira, bisa baca WA sambil senyum-senyum mungkin, ya kan, berbunga-bunga. Ya. Itu kan kadang justru yang dicari.
Iya. Sensasinya seperti itu yang mungkin nggak bisa dibeli. Iya, iya. Ya kan, dan nyambung nggak ya, ngomongnya itu nyambung nggak? Betul, betul. Iya kan, intelektualnya itu juga berpengaruh, karena kalau intelektualnya nggak nyambung, omongannya nggak nyambung juga susah. Yang situ lucu, yang situ bagi dia nggak lucu kayak begitu. Nah, yang itu. satunya serius, nggak bisa. Oke. Jadi sisi fun seperti inilah yang dibutuhkan gitu ya. Ya. Itu melebihi rekreasi ke Disneyland. Sisi fun itu Bagi yang suami bisa dan istri. saya lihat kalau dari klien-klien saya yang mungkin menjadi selingkuhan suami orang, saya lihat mereka itu orangnya gaul kebanyakan. Iya. Jadi jarang tuh saya dapat pasien yang menjadi selingkuhan, jarang yang pendiam, tertutup, pemalu, itu jarang. Memang kebanyakan orangnya outgoing, berani, pakaiannya seksi, ya menarik lah. Secara fisik menarik, ngomongnya itu santai, cool, bisa gampang bergaul dengan banyak orang. Dan mereka menjaga penampilan. Iya. Sisi seperti ini yang mungkin nggak diperhatikan oleh sang istri ketika sudah sekian puluh tahun menikah, sehingga segala sesuatunya terasa biasa saja, nggak perlu begitu-begitu lagi semasa seperti pacaran dulu, kayak gitu kan dok. Iya. Termasuk berpakaian pun, buat apa sih gitu loh, toh ya sudah sekian lamanya, udah ada anak-anak. Nah ini biasanya kan jadi alasan, udah ada anak-anak. Padahal tetap bagi sang suami, istrinya tetap membutuhkan sama seperti dulu ketika pacaran gitu ya. Ada sebuah penelitian loh yang bagus. Gimana ya, nih? dari Sahil yang ini sempat viral ya. Saya baca dari postingan yang di-repost sama teman saya. Jadi ternyata kita itu menghabiskan waktu, itu ada batasan waktunya. Maksudnya gimana? Pada waktu kita memiliki anak, kita tuh biasanya deket dengan anak itu hanya sampai usia 18 tahun. Anak-anak setelah usia 18 tahun, maka dia akan menjauh dari orang tua. Jadi ada kurvanya, ada datanya. Maka anak itu akan menjauh dari orang tua dan kita akan nggak sama anak lagi. Dan ternyata orang yang akan menemani kita sampai tua Ya pasangan adalah kita. pasangan, bukan anak justru. Iya. Tetapi nanti akan ada saatnya juga pasangan kita pun juga suatu hari akan meninggal. Betul. Dan biasanya di ujung dari kehidupan kita harus berdamai dengan namanya solitude atau kesendirian. Jadi semakin kita tua, maka akan ada besar kemungkinan kita harus menikmati kehidupan kita di dalam kesendirian. Jadi poin dari penelitian itu apa? Ketika anak Anda masih kecil, terutama golden age period 6 tahun, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa menikmati masa kanak-kanak yang lagi lucu-lucunya. Karena itu nggak akan lama. Nanti ketika anak itu sudah 18 tahun, dia akan lepas. Dan pada saat mereka lepas, ikhlaskan mereka untuk pergi. Karena kadang orang tua itu kebalik. Ketika anaknya udah 18 tahun, mereka nggak mau anaknya pergi, nggak boleh pergi sama teman-temannya, nggak boleh pergi keluar malam atau apa, dan kepinginnya sama mereka, justru itu nggak sehat. Ya. Dan ketika anak-anak sudah menikah, justru nikmati waktu Anda bersama dengan pasangan. Maka komunikasi Anda dengan pasangan itu harus dijaga dengan baik, karena nanti yang akan menemani Anda sampai Anda tua ya pasangan. Dan mungkin nanti ketika akhirnya pasangan sudah meninggal, di sanalah kita perlu menikmati kita di dalam kesendirian, bahwa mungkin yang menemani kita ya Tuhan, bukan pelakor ya. bukan. Kalau sebagai kita substitusi. kalau istri sudah meninggal ya bukan pelakor toh. Oh, pebinor. Bukan pebinor juga, ya menjadi bini kan. Iya kan? Sudah bukan pelakor lagi, udah menjadi bini baru kan. Oke. Akan sudah meninggal yang Oke. Jadi ini menjadi satu hal yang memang harus diwaspadai ya bagi para istri-istri dan suami itu dalam hal ini ya nggak bisa disalahkan kalau digoda-goda terus ya, gimana ya? Ya nggak, kenapa kok Anda membela suami terus? Ya suami bisa disalahkan lah, kok bisa Ya, saya suami nggak sebagai bisa pihak disalahkan? laki-laki soalnya habis digoda-goda terus ya. Lah kok gimana? mau digoda ya, suami juga tetap salah lah. Nah, Anda tetap salah, kok mau Anda digoda? Iya, Anda ya tuh tetap masih salah punya. lah. Oke. Tapi kita juga perlu tahu ya, wahai istri-istri, Anda jangan
bersedih, jangan galau-galau banget. Kenapa? Sebenarnya yang berada di posisi menjadi selingkuhan itu biasanya juga memiliki problemnya sendiri. Kenapa saya bilang mereka memiliki problem psikis sendiri? Biasanya mereka juga tidak memiliki status pasti. Secara status komitmen, Anda menang. Istri-istri pasti menang dibandingkan pelakor. Ini langsung yes. Ya kan? Karena nggak ada perjanjian, nggak ada komitmen. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya orang-orang yang menjadi pelakor itu memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Kalau saya perhatikan ya, latar belakang keluarga kurang harmonis. Entah ibunya mungkin sering mukulin dia, bahkan ada yang pasien saya yang kerja di dunia malam tuh kasihan tuh, malah dijual sama ibunya. Jadi ibunya sengaja menjual untuk kerja di dunia malam karena butuh uang. Gitu. Jadi tahu, keluarganya tahu. Ada juga yang mungkin menjadi korban pelecehan dari ayahnya, ada tuh korban pelecehan dari ayah tirinya sampai akhirnya dia kabur, dan dia kabur akhirnya kerjanya ya di dunia malam. Kerja yang paling gampang dapat duit kan ya di dunia malam. Jadi sebenarnya mereka ada latar belakang kenapa kok mereka bertindak seperti itu atau bekerja seperti itu. Anda perlu paham dulu bahwa mereka memiliki problemnya sendiri. Bukan menjadi suatu pembenaran, bukan, tapi kita juga perlu bersikap bijak ya, memahami kenapa sih kok seseorang itu memilih seperti itu, karena kadang mereka tidak memiliki pilihan. Karena sebenarnya ya, kalau saya perhatikan dari cerita pasien-pasien saya yang menjadi pelakor, mereka itu nggak pengen kok kerja di dunia malam benernya, tapi mereka nggak ada pilihan, nggak ada pilihan untuk bekerja lain yang bisa gampang dapat duit dengan latar belakang pendidikan mereka atau dengan latar belakang ekonomi mereka. Mereka nggak ada yang nilai lebih yang bisa dijual, sehingga mungkin akhirnya mereka yang bisa dijual ya maaf tubuhnya, dirinya ya akhirnya, kecantikannya. Karena mereka nggak ada nilai lebih. Makanya saya selalu menanamkan ke pasien-pasien saya yang mungkin menjadi selingkuhan ya. Saya bilang selingkuhan lah, nggak enak pelakor seolah-olah kayak disudutkan, disalahkan. Bahwa ayo, Anda harus berpikir ke masa depanmu. Sekarang kamu masih muda, tapi mau sampai kapan kamu seperti ini? Umur jalan terus, kamu harus memikirkan masa depanmu. Ayo sekolah lagi, mumpung dapat duit nih, ayo sekolah lagi. Kalau udah sekolah cari pekerjaan yang benar. Ataupun kalau misalnya memang Anda sudah nggak mau sekolah, udah nggak mau bekerja, paling enggak cari laki yang benar. Jangan cari laki yang istrinya orang. Nggak akan bisa memberi Anda komitmen, nggak akan bisa memberi Anda status. Ya kan? Banyak loh kasus ya dari pelakor-pelakor yang menjadi selingkuhan itu sudah hamil dan ditinggal, disuruh gugurin karena nggak siap berkomitmen dan takut ketahuan sama istrinya. Dalam sebuah hubungan perselingkuhan tuh memang sangat minim sekali yang namanya komitmen, itu sangat minim. Dan akhirnya biasanya satu kebohongan akan dilanjutkan dengan kebohongan yang lain, dan lama-lama sebenarnya nggak akan damai sejahtera kan, baik dari yang suaminya sendiri maupun dari sang selingkuhannya atau pelakornya. Biasanya ntar lama-lama nggak damai sejahtera dan akhirnya ujung-ujungnya juga putus. Makanya saya bilang rentan untuk putus karena nggak ada komitmen. Makanya mau sampai kapan, Anda harus lebih baik berpikir untuk ke masa depan, hubungan yang bisa menjanjikan Anda masa depan yang lebih baik. Cari suami yang masih single, cowok yang memang komit dengan Anda, yang memang siap untuk menafkahi Anda, sehingga bisa bebas dari dunia malam. Ini memang terkait dengan hukum ekonomi ya, permintaan dan penawaran. Jumlah cowok lebih sedikit memang. Sehingga terjadi persaingan di antara para wanita. Tapi memang tidak bisa dipungkiri tentang hukum ekonomi. Kembali lagi ke hierarki kebutuhan Maslow. Yang paling bawah adalah kebutuhan fisik, dalam kata lain duit. Makanya nggak mungkin orang itu sebenarnya, otak kita itu berpikir untuk survive kok, untuk kita bisa bertahan hidup. Dan salah satu cara bertahan hidup ya harus dapat uang kan. Dan mungkin mereka kesulitan dapat uang, dan secara tidak langsung ya yang mudah ya itu.
Oke. Baik. Semoga ini menjadi pencerahan buat Anda. Doa kami berdua, keluarga Anda tetap utuh, bahagia. Kalau toh Anda juga sebagai pelakor, pebinor atau apapun lah istilahnya ya, coba mulai pikirkan gitu, mumpung Anda masih bisa, masih mampu gitu dengan segala apa yang ada. Binalah sebuah masa depan yang lebih baik ya. Terima Bersama kasih. Gideon Yustianto. Maksudnya gimana? Binalah masa depan dengan Gideon Yustianto yang lagi jomblo. Oh, saya dapat pelakor gitu maksudnya. Gak bercanda. Daripada dapat suami orang nih lo, banyak yang belum laku. Ini lo. Nih. Laki-laki yang bisa dianggap sah. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.